Magelang, ya, Kabupaten Magelang yang merupakan wilayah Jawa Tengah dan berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki puluhan destinasi wisata dan panorama yang sangat indah. Salah satunya Gedung Kayang yang akan kita eksplor kali ini. Saya berdoa dan berharap semua sedulurku dalam keadaan sehat walafiat dan dilimpahkan rezeki yang barokah agar nantinya dapat mengikuti perjalanan virtual ini sampai selesai. Kira-kira demikianlah peta perjalanan kita kali ini. Pokoknya orang mandek senajan dengkul redeg. Ayo cintai negeri kita sendiri. Sedulur, dari depan gerbang singa Borobudur, ayo ikuti perjalanan saya. Jalan Jogja Magelang kali ini tampak indah dengan taman gerbang singa yang kita lihat di sebelah kiri perjalanan kita. Ada lampu merah kalau berbelok ke kiri kita ke arah Borobudur. Tapi kita lurus saja. Kita susuri jalan ini sampai di depan ada pertigaan lampu merah. Orang menyebut di sini adalah pertigaan Blabag. Bila lurus ke arah kota Magelang atau Semarang, kita berbelok ke kanan menyusuri jalan Magelang Boyolali. Ada juga yang menyebut jalan ini Jalan Blabag Sawangan. Sedulur, saat ini kita sudah sampai di daerah Kecamatan Sawangan. Kebetulan cuaca di perjalanan kali ini mendung. Seharusnya apabila cuaca cerah, di depan tampak dua buah gunung, yaitu Gunung Merapi di sisi kanan dan Gunung Merbabu di sisi kiri. Jalan yang kita susuri kali ini nyaris tidak ada kelokan dan sangat halus, dicor dengan menggunakan beton atau semen. Di kanan kiri perjalanan kita masih terlihat ladang-ladang yang menghijau. Sekalipun terlihat landai, namun perjalanan kali ini sesungguhnya terus menanjak. Ya, karena memang tujuan kita adalah di lereng antara dua gunung, Merapi dan Merbabu. Jalan yang kita lewati merupakan jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali. Tentu saja sebagai jalur alternatif untuk mempersingkat jarak antara dua kabupaten tersebut. Sedulur, di depan ada pergantian sistem pengerasan jalan dari cor beton berpindah ke aspal, namun masih tetap di jalan yang sama. Kita saat ini masih di Kecamatan Sawangan, tentu saja Kabupaten Magelang. Jalan ini juga merupakan jalur pariwisata antara Kabupaten Magelang ke Kabupaten Boyolali di antara dua lereng gunung seperti halnya Ketepas, Selo Boyolali, yang di sana banyak tempat-tempat wisata yang istimewa tentunya. Dari jalan aspal kembali ke jalan cor beton. Jalan masih lurus. Untungnya cuaca kali ini agak sedikit mendung, sehingga jalan cor beton tidak memantulkan cahaya matahari yang menjadikan pandangan kita silau. Saat ini kita sampai di Gondowangi, masih di Salaman, Magelang. Sedulur,
sekalipun ini di pelosok Kabupaten Magelang, namun kita masih bisa melihat kemajuan infrastruktur, terutama jalan, semuanya serba bagus dan hebatnya diimbangi dengan kedisiplinan warga untuk menjaga kebersihan di kanan kiri jalan yang kita lewati. Kita saat ini sampai di Desa Jenawi, masih di Kecamatan Sawangan. Jalan sedikit berkelok, kebetulan lalu lintas kali ini agak sepi. Oh ya sedulur, jalan ini dicor beton dikarenakan agar lebih kuat atau tahan terhadap kontur tanah yang berupa pasir dan tanah liat. Karena apabila diperkeras menggunakan aspal akan cepat rusak sehubungan dengan kondisi kemiringan medan yang ada. Ditambah jalan ini merupakan jalur utama kendaraan besar seperti truk pengangkut pasir yang hilir mudik di tempat ini. Saat ini kita sampai di Desa Ketep, masih di Kecamatan Sawangan. Jalan ini penuh dengan tanjakan dan tikungan tajam. Untuk itu, kita harus selalu berhati-hati dan menggunakan gigi rendah apabila kita menggunakan kendaraan manual. Sedulur, bisa kita lihat pemandangan di kanan kiri dalam perjalanan kita terlihat sangat indah. Semuanya serba hijau. Memang karena tempat ini merupakan daerah yang subur. Di depan ada pertigaan. Bila lurus, kita ke arah Ketepas, kita serong ke kanan, masih menyusuri Jalan Magelang Boyolali. Jalan ini penuh dengan tikungan, tanjakan, maupun turunan yang tajam. Pokoknya, apabila sedulur melewati jalan ini, pasti akan terkesan karena ada sensasi tersendiri bersama dengan dinginnya suasana. Oh ya sedulur, tinggi tempat ini adalah 1100 mdpl, sehingga betul-betul merupakan daerah yang sejuk. Jalan ini jarang dilewati bis-bis besar, baik bis antar kota maupun bis pariwisata. Karena dengan medan yang ada, sehingga jarang bis-bis itu melewati tempat ini. Sedangkan kendaraan besar yang sering melewati tempat ini adalah truk, juga kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2 yang akan berwisata di seputaran tempat ini. Kita sampai di wilayah Desa Wonolelo, masih di Sawangan, Kabupaten Magelang. Di depan terlihat gapura dan tugu patung di tengah jalan. Apabila kita belok ke kiri ke arah Boyolali, kita lurus memasuki gapura di depan. Karena kita akan pergi ke air terjun Gedung Kayang. Kita melewati jalan kecil perkampungan yang tentu saja jalan ini bisa dilewati kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2.
Di tempat ini telah disediakan tempat parkir, baik untuk mobil maupun sepeda motor. Jarak tempat parkir ini dari jalan raya kurang lebih 150 meter. Jadi, tempat ini mudah dijangkau. Sedulur, untuk memasuki objek wisata ini, kita diwajibkan membayar tiket masuk sebesar 4.000 per orang. Sedangkan untuk biaya parkir sepeda motor sebesar Rp3.000 dan untuk parkir mobil sebesar Rp10.000. Untuk sampai di air terjun Kedung Kayang, kita harus berjalan kaki atau trekking sejauh kurang lebih 300 meter. Dengan menyusuri jalan yang sudah dicor blok oleh pengelola. Di setiap perjalanan kita untuk menuju ke air terjun Kedung Kayang, kita disuguhkan pemandangan khas pedesaan, yaitu rumah-rumah penduduk beserta hijaunya perkebunan. Di saat-saat liburan, rumah-rumah penduduk yang kita lewati biasanya menjual berbagai makan minum dan cindera mata. Kita juga bisa melihat ladang-ladang penduduk yang ada di pekarangan mereka. Kita ikuti jalan kecil ini sesuai dengan petunjuk dengan tetap mentaati aturan maupun protokol kesehatan yang ditetapkan di tempat ini. Ada percabangan jalan. Bila ke kiri, kita akan melihat air terjun dari atas. Bila ke kanan, kita akan melihat air terjun dari arah bawah. Kita coba untuk ke arah kiri terlebih dahulu. Kita menuruni beberapa anak tangga untuk sampai di gardu pandang yang sekaligus merupakan spot foto. Untuk menggunakan spot foto ini, sedulur dikenakan biaya Rp5.000 per orang. Tapi andaikan tidak, dari tempat ini pun sedulur sudah bisa melihat air terjun dari sisi atas. Lihatlah air terjun di sana beserta pemandangan yang sangat elok terhampar di atasnya. Kita
sekarang akan menuju air terjun dari bawah. Kita kembali menaiki anak tangga untuk menuju di persimpangan yang tadi kita lihat. Dari tempat ini, kita menapaki jalan menurun, baik berupa anak tangga maupun yang dicor dengan langsam untuk menuju dasar lembah atau sungai. Untuk mencapai dasar sungai, kita juga harus masih trekking kurang lebih 200 meter lagi. Dari tempat ini pula kita bisa melihat lereng Gunung Merapi. Sedulur, dengan perjalanan yang cukup melelahkan, kita akhirnya sampai di tepian sungai. Sekalipun lelah, namun setelah sampai di tepian sungai, hati ini merasa lega dan terobati atas kelelahan dengan segarnya air yang mengalir dengan jernihnya. Sungai di depan ini bernama Sungai Pabelan, yang tentunya sangat jernih serta merupakan sungai beraliran deras. Sedulur, untuk berada di tempat ini, kita juga harus berhati-hati karena apabila tiba-tiba turun hujan, maka sedulur harus bergegas untuk mencari tempat yang tinggi atau kembali ke tempat semula karena tempat ini sering terjadi banjir. Lihatlah aliran sungai jernih di antara tebing-tebing yang sangat tinggi, yang sangat indah tentunya dengan pahatan-pahatan alami yang diciptakan oleh Sang Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Kita ke depan untuk mendekati air terjun. Kita di sini bisa melihat perpaduan batu-batu yang bertebaran secara alami dengan aliran air yang jernih serta pepohonan menghijau yang mewarnai tebing-tebing di kanan kiri sungai. Tampak sangat indah. Hal seperti ini tidak akan mungkin dijumpai di kota-kota besar. Untuk itu, bagi sedulur yang sudah penat dengan keseharian hiruk pikuknya suasana kota, tidak ada salahnya bila sekali-kali untuk menenangkan diri dengan suasana di tempat ini.
Sedulur, kedatangan kita saat ini bersamaan dengan wisatawan muda-mudi yang sudah lebih dulu datang di tempat ini. Ayo, kita lanjut untuk menuju ke air terjun. Dalam perjalanan menuju air terjun yang ada, kita melalui sungai yang berbatu. Untuk itu, tetap harus berhati-hati. Tentu saja, tempat ini merupakan tantangan tersendiri bagi kaum muda-mudi untuk menguji keberanian melewati tempat-tempat yang terjal. Di depan juga terlihat air terjun kecil yang menambah keasrian tempat ini. Tapi air terjun itu bukan air terjun yang utama. Karena air terjun yang utama ada di sebelah kanan dari air terjun yang kita lihat. Sedulur, di tempat ini sesungguhnya ada gedung atau kubangan yang bisa dipakai untuk berenang. Namun kali ini saya tidak mengeksposnya sampai persis di bawah air terjun. Nah, di sebelah kanan yang kita lihat adalah air terjun Gedung Kayang. Air terjun Gedung Kayang ini mempunyai ketinggian aliran 39 meter dengan kemiringan 80 derajat dengan air yang cukup jernih dan beraliran deras. Air terjun Gedung Kayang ini tidak pernah surut atau berkurang debitnya sekalipun di puncak musim kemarau. Gedung Kayang terdapat keunikan tersendiri, yaitu apabila di bulan Muharram pada malam Jumat Kliwon sering terdengar alunan gamelan Jawa, dan pada hari Kamis Wage semua kera-kera yang ada di sekitar Gedung Kayang berkumpul di atas air terjun tersebut. Tentu saja ini dari cerita masyarakat setempat. Silahkan para sedulur sendiri untuk membuktikannya. Oh ya sedulur, tempat ini berjarak kurang lebih 30 km dari Kabupaten Magelang. Sedangkan dari Kabupaten Boyolali berjarak 33 km. Sedulur, sekian dulu yang bisa saya ceritakan tentang air terjun Gedung Kayang. Ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi sedulur semua. Sedulur, inilah air terjun Gedung Kayang. Ora mandeg senajan dengkul wis ndredeg. Cukup sekian dulu bersama pramugara Aji Perdana. Sampai jumpa.